Pernahkah kau merasa seolah langit menutup pintunya padamu? Kau berdoa, kau berjuang, tanganmu penuh usaha, namun impianmu bagai bayang yang tak pernah kau gapai. Apakah rahasia alam semesta ini hanya dongeng? Ataukah ada tabir yang belum kau singkap? Selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat jiwa-jiwa saling bersapa, mencari hakikat diri dan semesta. Bagaikan Rumi berkata, di luar ide benar dan salah, ada ladang luas. Kita bertemu di sana. Jika getar video ini menyentuh nuranimu, izinkan ia mengalir ke hati yang lain dengan berbagi. Dan mari melangkah bersama dengan bergabung di perjalanan suci ini. Karena kesadaran saudaraku adalah kunci menuju cahaya. Tahukah kau 95% hidupmu bukan milikmu sepenuhnya? Ya, otakmu menghasilkan 60.000 pikiran sehari dan hampir semuanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar seorang. Nakoda diam yang tak pernah kau ajak bicara. Lucu bukan? Kita sibuk merancang impian dengan logika, tapi lupa bahwa kapal hidup kita dikemudikan oleh keyakinan masa kecil yang tersembunyi. Di akhir video ini, kau akan sadari manifestasi gagal bukan karena doamu tak didengar, tapi karena kau belum mengenal nahkoda sejati dalam dirimu. Tetap denganku, karena rahasia ini akan mengubah cara kau memandang dunia. Penelitian bilang hanya 5% pikiran sadar yang kau kendalikan, sisanya adalah autopilot dari masa lalumu. Jadi jika hidupmu terasa seperti lingkaran yang sama, bukan semesta yang menolakmu, tapi pola pikirmu yang perlu kau ubah. Mari kita jelajahi samudera pikiran kita. Ada dua dunia di dalam kepala kita, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pelita logika, ia merencana, menganalisis dan memutuskan. Saat kau menulis skripsi atau memilih jalan pulang, itu dia yang bekerja, tapi mandimannya lemepra dari dirimu. Lalu pada pikiran bawah sadar gudang raksasa yang menyimpan segala pengalaman, trauma, dan keyakinan sejak kau pertama kali membuka mata di dunia ini. Ia mengatur 95% hidupmu, detak jantungmu, emosimu, bahkan cara kau memandang dirimu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Pikiran sadar adalah tukang kebun yang menabur benih impian. Tapi pikiran bawah sadar adalah tanahnya. Jika tanah itu kering atau penuh duri, benih sehebat apapun tak akan tumbuh. Law of Attraction bilang, kau menarik apa yang kau pancarkan. Tapi apa yang kau pancarkan bukan cuma apa yang kau pikirkan di permukaan, melainkan apa yang tersimpan jauh di dalam. Misalnya, kau ingin sukses, tapi kecilmu dulu sering mendengar, uang itu susah dicari. Tanpa sadar, keyakinan itu jadi akar yang membelit impianmu. Coba ingat temanmu yang takut kehilangan pasangan. Mungkin kecilnya ia merasa tak cukup diperhatikan orang tua, sibuk, atau adik lebih disayang. Sekarang dituain. Dan tanpa sadar ia mengontrol pasangannya karena takut ditinggal. Itu bukan salahnya, itu pikiran bawah sadar yang bicara. Atau soal uang, banyak dari kita tumbuh melihat orang tua pulang larut, wajah lelah, dan kita menyerap pesan hidup itu perjuangan. Hasilnya, kita memanifestasikan perjuangan bukan kelimpahan. Tahukah kau, ribuan tahun lalu, para filsuf Yunani seperti Plato sudah bicara soal pikiran bawah sadar. Mereka bilang, jiwa kita punya lapisan yang tak kita lihat, tapi menggerakkan segalanya. Dan di abad 20, Sigmund Freud membuktikan ini lewat psikoanalisis, bahwa masa kecil kita adalah peta hidup kita. Eksperimen modern pun setuju, otak anak usia 0-7 tahun seperti spons, menyerap segala yang dilihat dan didengar, lalu menjadikannya autopilot seumur hidup. Pernah nggak sih ngerasa, aku udah berjuang berdoa skripsi, tapi kok hasilnya bertolak belakang sama ekspektasi aku? Bukankah kalau menggunakan Law of Attraction, semuanya akan tercapai seperti yang aku mau? Bahkan banyak yang menyerah di tengah perjuangannya karena hasil dari perjuangannya nggak kelihatan sama sekali. Karena sekarang kita lagi hidup di zaman healing. Nah, channel aku ini aku buat untuk menjelaskan secara simpel hal-hal mengenai spiritual, Law of Attraction, Law of Assumption, kuantum fisik, dan sebagainya, supaya kita bisa cepat belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita jadi lebih baik tentunya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, aku mau bahas dulu cara kerja otak kita. Pikiran kita itu dibagi menjadi dua jenis, conscious mind dan subconscious mind.
Conscious mind itu adalah pikiran sadar, logika, dan subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar atau conscious mind biasanya kita sebut logika. Tugasnya memikirkan hal rasional seperti tanggung jawab. Logika analitis membantu kita memproses informasi, menilai situasi, dan membuat keputusan. Pikiran sadar kita juga membantu kita untuk memecahkan masalah, merencanakan sesuatu, mengontrol perilaku, latihan, atau fokus keseharian seperti saat bekerja, belajar, atau saat interaksi dengan orang sekitar, mengambil keputusan kreativitas. Juga, tugas utama pikiran sadar itu membantu kita mengatasi tantangan, mencapai tujuan, membantu kita berpikir secara logika dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind, tugas utamanya adalah menyimpan informasi secara sadar atau tidak sadar, termasuk pengalaman, keyakinan, pola pikir yang terbentuk sejak kita masih kecil. Subconscious mind juga mengatur fungsi organ tubuh kita seperti jantung, pernapasan, pencernaan, kekebalan tubuh yang tidak perlu kita kontrol untuk menjaga kita tetap hidup. Subconscious mind juga mengontrol perilaku, kebiasaan, dan respon emosi kita secara enggak sadar. Seperti namanya, di bawah sadar artinya kita enggak sadar. Juga memainkan peran besar dalam mengelola emosi kita. Dia menyimpan dan memproses trauma dari pengalaman emosional dalam kehidupan kita dan membentuk pola pikir dan emosional yang mendasari perilaku. Pikiran bawah sadar kita juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia dan lingkungan sekitar, termasuk cara pandang kita ke diri kita sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita yang tidak disadari oleh pikiran sadar kita atau conscious. Pikiran bawah sadar juga mempengaruhi kreativitas. Punya ide dan solusi kreatif muncul dari pikiran bawah sadar. Dan yang paling penting, pikiran bawah sadar mempertahankan pola pikir kita yang telah terbentuk seiring waktu. Sejak kita masih kecil, dia tidak pernah berhenti bekerja. Tugasnya selalu merekam apa saja yang kita alami, kita terima, kita lihat, terbentuk dari kebiasaan, nilai yang membentuk kepribadian, pola pikir, kepercayaan kita. Setelah menjelaskan soal perbedaan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, selanjutnya aku mau share fun fact tentang cara kerja otak kita. Sesuai penelitian, ternyata otak kita menghasilkan ribuan jumlah pikiran setiap hari. 95% berasal dari pikiran bawah sadar kita. Artinya apa? Kita nggak sadar bahwa kita dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita setiap hari. Tapi apa hubungannya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dengan manifestasi atau law of attraction? Apa hubungannya? Di video aku yang sebelumnya, aku ada menjelaskan kalau apapun yang ada di sekitar kita itu adalah energi, termasuk pikiran kita sendiri. Itu juga energi. Apa yang ada di pikiran kita itulah yang akan terjadi. Apa yang kita percaya, itulah yang akan kita tarik. Simpelnya, secara sadar jika kita mau jadi orang kaya ya. Tapi yang menentukan perilaku kita, kepercayaan kita, pola pikir kita adalah pikiran bawah sadar. Bagaimana kita bisa menjadi orang kaya ya, kalau pola pikir kita adalah pola pikir orang miskin? Energi yang kita pancarkan adalah energi kurang, energi miskin, maka energi miskinlah yang akan kembali ke kita. Itulah law of attraction. Itulah hubungannya pikiran bawah sadar dan manifestasi. Jadi kalau kita nggak suka sama apa yang kita hadapi, kita lihat dan kita rasakan sekarang, kuncinya adalah maka kita perlu mengubah pola pikir kita, kepercayaan kita. Tapi ini sulit banget, karena sifat utama pikiran bawah sadar kita adalah enggak suka perubahan. Karena apa yang kita serap sejak 0 sampai 7 tahun, itulah yang akan jadi sistem otomatis kita. Sedangkan tugas utama pikiran bawah sadar adalah untuk menjaga kita tetap bertahan hidup. Otak kita mau menjaga kita tetap aman supaya kita bisa berlangsung hidup. Maka secara logika yaitu 5% dari pikiran kita ingin banget ada perubahan, karena tugas logika yang mau menyelesaikan masalah. Tapi pikiran bawah sadar yaitu 95% dari pikiran kita suka kebiasaan dan tak mau berubah, karena alasan utamanya tadi untuk menjaga kita tahan hidup, karena sudah lama di sana dan sudah terbiasa. Makanya sering banget bertentangan sama apa yang kita mau secara logika. Apa sih yang membentuk pikiran bawah sadar kita? Yaitu segala sesuatu dan kejadian saat kita masih kecil, 0 sampai 7 tahun. Di usia ini,
Otak kita masih menyatu, masih belum bisa membedakan baik buruk, benar salah. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan sejak masih kecil, akan diserap dan direkam oleh pikiran bawah sadar, yang kemudian hari ini akan menjadi sistem otomatis kita setelah dewasa dan langsung jadi autopilot. Makanya penting banget dan harus hati-hati banget kalau bicara sama anak, karena semuanya akan diserap langsung secara sadar maupun enggak sadar, dan tidak dipilih duluan mana yang baik buruk, benar atau salah. Kita pasti enggak mau dong menurunkan trauma kita ke anak kita sendiri, yang akhirnya jadi with generation trauma akan diturunkan ke setiap generasi. Sebaiknya kalau belum punya anak, kita healing dulu deh, biar kita enggak nurunin trauma-trauma kita ke generasi di bawah kita. Cukup sampai di aku aja, jangan ke bawah lagi. Kembali ke law of attraction, energi yang kita pancarkan, energi frekuensi yang kita pancarkan dari otak kita, pikiran kita, itulah yang akan kita terima kembali dan itulah yang akan kita rasakan. Kita menarik apa yang kita rasa kita pantas. Kalau misalnya kita merasa pantas, maka energi yang kita pancarkan itu adalah energi pantas. Otomatis, sekitar kita itu orang yang frekuensinya sama, yaitu orang yang merasa pantas juga. Sebaliknya, enggak peduli hal itu positif atau negatif, semuanya ditarik, karena segala sesuatu itu terbentuk dari energi. Seperti yang aku ceritakan tadi, 95% pikiran kita itu mengontrol sebagian besar dari pola pikir kita. Makanya, we should be really careful sama apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita percaya. Singkat kata, inilah yang biasa kita sebut dengan limiting belief. Alasan kenapa manifestasi kita sampai sekarang masih belum tercapai, ini disebabkan oleh pikiran yang membatasi diri kita sendiri. Contoh simpel yang sering banget kita lihat di sekitar kita, contohnya seperti tentang uang. Banyak sekali orang beranggapan kalau cari uang itu susah, atau orang kaya itu pasti melakukan hal ilegal, atau orang kaya itu jahat. Kita bisa punya asumsi seperti ini. Bisa jadi mungkin karena sejak kecil kita lihat orang tua kita bangun pagi banget, lalu kerja sampai larut malam. Secara enggak sadar, kita menerima informasi bahwa uang itu susah banget dicari. Kita perlu bekerja keras banget, sampai larut malam banget, baru bisa dapat uang. Ada juga tentang percintaan. Banyak orang yang takut kehilangan pasangannya atau ingin kontrol pasangannya. Mungkin waktu kecil, orang tuanya sibuk bekerja atau ada anak yang lebih membutuhkan perhatiannya. Jadi secara nggak sadar dia jadi terhiraukan. Dan setelah dewasa dia takut akan kehilangan rasa dicintai. Ini jadi otomatis dia itu akan mengontrol pasangannya. Setiap perilaku kita, nggak peduli baik buruk benar atau salah, semuanya adalah hasil kerja dari pikiran bawah sadar kita. Jadi gampangnya, jika dari kecil hal-hal negatif yang kita serap sejak kecil akan otomatis menjadi limiting belief kita saat dewasa. Ini adalah timar penan yang dari kita yang terbentuk dari pengalaman masa kecil kita. Untuk mengubahnya, kuncinya adalah menggunakan pikiran sadar kita, logika kita untuk meneliti ulang apa saja yang sudah terekam di pikiran bawah sadar kita. Sistem autopilot kita atau pola pikir otomatis ini nggak terbentuk dalam 1 atau 2 hari, tapi selama bertahun-tahun. Jadi ya, untuk mengubahnya tentu aja nggak instan. Butuh waktu panjang dan kesabaran. Aku mau sharing beberapa tips supaya kita bisa mengubah kepercayaan kita. 1, repetisi dan afirmasi. Mulailah dengan repetisi. Misalnya pakai afirmasi yang relevan dengan apa yang mau kamu ubah, tergantung mindset apa yang pengen kamu perbaiki. Kalau tentang uang misalnya, kamu bisa tulis dan ucapkan, aku adalah magnet uang. Awal-awal pasti ada rasa aneh atau berlawanan di hati, tapi coba biasakan. Tujuannya adalah untuk mengganti apa yang udah dipercaya oleh pikiran bawah sadar kita. 2, visualisasi. Setelah afirmasi, lanjutkan dengan visualisasi. Bayangkan kehidupan seperti apa yang kamu inginkan secara detail banget. Pakai perasaan, rasakan sampai ke tulang. Kalau bisa sampai mencium aromanya atau dengar suaranya. Ini membantu banget buat mempercepat upgrade sistem pikiran kita. Tugas kita adalah bikin otak kita buang kepercayaan lama dan ganti dengan yang baru. Kayak yang sering kita dengar, the lulu is the only solulu.
3. Berubah lingkungan. Ini langkah yang super membantu, tapi banyak orang takut melakukannya. Ubah lingkunganmu. Kalau kamu ada di lingkungan toksik, orang-orang suka fitnah, main korban atau negatif, lari secepat mungkin. Orang toksik ngeluarin energi negatif, dan secara nggak sadar kita bisa nyerap energi itu. Anak IPA pasti tahu, energi nggak bisa diciptakan tapi bisa berpindah. Jadi kita bisa kena pengaruh energi mereka. Coba perhatiin orang sukses. Mereka selalu jauhin lingkungan yang nggak sehat. 4. Journaling. Menurut aku, ini powerful banget. Tulis semua pikiranmu di jurnal. Cari kalimat yang punya perasaan kuat, garis bawahi, lalu teliti kenapa kamu bisa merasa gitu. Nanti aku bakal bikin video tutorial, cara nulis jurnal sekaligus bongkar limiting belief, biar kita bisa belajar bareng jadi versi lebih baik dari diri kita. Setiap orang punya limiting belief. Ini yang nahan kita. Jadi bukan berarti manifestasi. Kita nggak work semuanya udah jalan sesuai sama apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Simpelnya, kalau kamu nggak suka sama apa yang ada di hidupmu sekarang, coba cek dan ubah apa yang ada di pikiran bawah sadarmu. Hadapi, kita rasakan, kita lalui. Sekarang ubah dulu kepercayaan kita. Ingat saudara-saudara, pikiran kita itu sangat kuat. Kita punya kekuatan untuk mengubah realita kita. Kita punya mau atau enggak aja tergantung seberapa tekad kamu mau berubah. Jadi bukan manifestasi kita enggak bekerja. Sebenarnya semua yang ada di pikiran kita itu udah termanifestasi. Semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah kita lihat. Semuanya sudah kita rasakan. Sekarang, pegang erat hatimu untuk mendengar ini. Manifestasi itu sebenarnya selalu berhasil. Bukan cuma impianmu yang jadi nyata, tapi juga ketakutanmu, keraguanmu, dan keyakinan burukmu. Hidupmu hari ini adalah cermin sempurna dari pikiran bawah sadarmu. Jadi jika engkau tak suka apa yang kau lihat, jangan salahkan Law of Attraction. Ia hanya kurir setia yang mengantarkan pesanmu. Pertanyaannya bukan kenapa aku gagal, tapi apa yang aku pancarkan tanpa kusadari. Ubah tanah pikiranmu, dan kau akan melihat bunga impianmu bermekar. Kamu suka enggak sama hasil manifestasi kamu yang sekarang? Kalau enggak suka, diubah. Sekarang, pegang erat hatimu untuk mendengar ini. Manifestasi itu sebenarnya selalu berhasil. Bukan cuma impianmu yang jadi nyata, tapi juga ketakutanmu, keraguanmu, dan keyakinan burukmu. Hidupmu hari ini adalah cermin sempurna dari pikiran bawah sadarmu. Jadi jika engkau tak suka apa yang kau lihat, jangan salahkan Law of Attraction. Ia hanya kurir setia yang mengantarkan pesanmu. Pertanyaannya bukan kenapa aku gagal, tapi apa yang aku pancarkan tanpa kusadari. Ubah tanah pikiranmu, dan kau akan melihat bunga impianmu bermekar. Saudaraku, hidup ini bukan tentang menanti semesta memberi, tapi tentang menyadari apa yang sudah kau ciptakan. Pikiranmu adalah kuas dan realitasmu adalah kanvasnya. Tapi kuas itu takkan melukis indah jika tanganmu gemetar oleh luka lama. Berhentilah sejenak. Dengarkan bisik jiwa di dalam dadamu. Apa yang kau percaya tentang dirimu? Apa yang kau rasa pantas kau dapatkan? Karena disitulah letak kekuatanmu dan mungkin juga belenggumu. Pertanyaan ini kusisakan untukmu. Jika kau adalah pencipta hidupmu, mengapa engkau masih hidup dalam cerita yang tak engkau sukai? Jika video ini menyalakan lampu di hatimu, jangan biarkan ia redup. Bagikan pada jiwa lain yang sedang tersesat dalam manifestasinya. Tulis di kolom komentar, apa keyakinan lama yang masih kau genggam erat? Mari kita saling menguatkan, karena kesadaran adalah obor yang kita wariskan. Dan jika kau siap melangkah lebih dalam, bergabunglah bersama kami di Kesadaran Jiwa.